Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syahrizky Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik pada mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada langkah-langkah perhitungan IFL atau disebut juga dengan full load current atau arus nominal motor saat beroperasi di bebanan penuh. Jadi perhitungan arus nominal motor ini digunakan sebagai acuan sizing komponen pada sistem motor listrik seperti komponen kabel, MCB, kontaktor, relay, dan proteksi lainnya. Diawali dengan rumus dasar di sini, arus nominal motor itu bisa dihitung dengan P dibagi dengan akar 3 kali voltase kali power factor kali eta. Di sini dengan variabel P di sini merupakan daya motor. Biasanya pada nameplate motor itu tertuliskan kilowatt, jadi dikonversi menjadi watt dengan dikali 1000. Kemudian voltase di sini merupakan tegangan 3 fasa, umumnya itu ada 380 volt, 400 volt, 415 volt. Kemudian power factor di sini umumnya itu 0,8, biasa ditulis juga dengan cos pi. Kemudian di sini ada eta, itu merupakan efisiensi motor, umumnya itu ada di 88% sampai 92%. Jadi kita masuk ke perhitungannya. Contoh perhitungannya di sini ada motor dengan daya 7,5 kW, kemudian dengan voltase 380 volt, dengan power factor 0,8 dan efisiensi motor 90%. Jadi dengan rumus dasar tadi menghasilkan arus nominal yaitu 12,7 ampere. Nah, arus nominal ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan komponen-komponen yang akan digunakan untuk motor listrik ini. Kita masuk ke pemilihan komponen. Yang pertama yaitu MCB. Di sini tadi arus pada motor itu digunakan sebagai acuan, dan diingat pada nameplate motor itu biasanya tertulis daya itu kilowatt, jadi kita harus mengkonversinya menjadi watt terlebih dahulu. Kemudian untuk pemilihan komponen MCB, menentukan arus kerja yang dipakai untuk pemilihan MCB, biasanya itu arus kerja yang digunakan komponen itu sama, biasanya lebih besar dari arus kerja pada motor. Jadi di sini biasanya standarnya menggunakan 1,25. Beberapa orang juga kadang menggunakan 1,1 atau 1,5, itu tergantung dengan kebutuhan seperti panjang kabel, terus kondisi start seperti itu. Terus pilih rating MCB, kemudian pilih karakteristik trip kurva. Di sini MCB ada beberapa macam. Di sini ada tipe B, tipe C, tipe D, K, dan Z, tergantung dengan sensitivitasnya. Di sini tipe B itu biasanya digunakan pada rumah-rumah, dan tipe C, D itu biasanya digunakan pada motor listrik. Kemudian tipe K dan Z ini biasanya untuk kondisi khusus tertentu. Jadi pemilihan MCB ini biasanya itu tipe C dan tipe D. Untuk beban kecil itu biasanya menggunakan tipe C, dan untuk beban besar itu seperti motor besar, terus trafo itu menggunakan motor MCB tipe D. Kita masuk ke perhitungannya dengan contoh tadi. Di sini kita menggunakan contoh arus yang digunakan itu 12,7 ampere pada perhitungan pertama tadi, dikali dengan 1,25, jadi lebih besar dari
tegangan arus motor, jadi dinaikkan. Jadi arus kerja yang ingin digunakan untuk komponen itu sekitar 15,9 ampere. Jadi dengan arus kerja 15,9 ampere kita bisa menggunakan MCB 16 ampere. Sini bisa, karena 16 ampere lebih tinggi dari 15,9, dengan tipe C yang normal atau dengan MCB 20 ampere. Ini biasanya digunakan untuk yang memiliki kabel panjang atau proteksi yang lebih, seperti itu. Oke, kita masuk selanjutnya ke pemilihan sizing kabel. Seperti awal tadi, kita menggunakan arus kerja pada motor, kemudian untuk komponen itu semua sama, lebih besar dari arus kerja motor, jadi arus komponen yang dibutuhkan itu sekitar 1,25 lebih besar. Jadi arus untuk komponen itu ada di 15,9. Kemudian pilih kabel yang punya capacity lebih besar dari 15,9. Di sini kita gunakan yang 2,5 mm persegi, karena di sini rentannya jaraknya itu dari 20 sampai 24, itu sudah aman. Oke, karena arus komponennya itu 15,9 dan kabel yang digunakan itu 2,5 mm, itu sudah memenuhi kebutuhan dari arus komponen. Di sini juga ada kemampuan antar arus. Di sini seperti kabel 0,75 itu bisa mengantarkan arus 12 ampere, dengan 2 mm itu bisa mengantarkan arus 15, seperti pada tabel ini. Seperti itu. Terus bisa juga menggunakan kabel yang lebih besar di sini, tapi penggunaan yang komponen yang lebih besar itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Biasanya dengan kabel itu ditempatkan di mana, ada suhu tinggi atau kondisi terbuka, itu bisa berpengaruh ke komponen yang digunakan juga, seperti itu. Oke, ini kita lanjut ke pemilihan komponen kontaktor. Pemilihan kontaktor di sini, kontaktor harus mampu menahan dan memutus arus motor saat start maupun running. Motor memiliki terus start current 6-8 kali arus nominal lebih tinggi pada berat, sehingga rating kontaktor tidak boleh hanya sama dengan arus nominal motor. Jadi itu lebih tinggi lagi dari arus nominal motornya. Jadi di sini sama seperti tadi, digunakan 1,25 atau lebih dikali dengan arus nominal motor. Di sini dengan aturan-aturan seperti pada PowerPoint, untuk pemilihan kontaktor dengan arus nominal motor 12,7 dikali dengan 1,25, maka menghasilkan sekitar 15,9 ampere. Kemudian bisa dipilih kontaktor dengan lebih besar dari 16 ampere. Biasanya itu ada 18 ampere terus atau 25 ampere juga, untuk proteksi yang lebih baik lagi.
sini penggunaan 18 ampere ini sudah cocok dengan spesifikasi motor saat ini. Terus untuk 25 ampere itu biasanya digunakan untuk dual starter atau ambien panas atau banyak terjadi enak. trip start stop Kamunya gitu. berhikmat. Kemudian Tapi kita akan perjalanan pagi masuk ini ke nontonin contoh punggung orang pemilihan lagi, Bung. komponen overload relay. Tandanya kamu butuh Motor Spotify Premium biar bisa overload nonton musik relay ini video dari melindungi motor artis dari overload favoritmu jangka biar panjang, makin asik di overheating jalan. atau Nonton musik video dengan untuk tipe Spotify elektronik. Premium makin enak kan? Cobain Overload sekarang. relay ini bekerja bukan saat short circuit seperti MCB, tetapi saat arus melebihi Lagi batas santai, nominal nemu dalam lagu waktu baru tertentu. yang pastinya Di sini semua ada orang parameter yang perlu diperhatikan. Trend setting dari Share overload dulu ini dong hasil harus ngulik mencakup dari music nominal kerenmu motor. itu. Harus Langsung nominal dari motornya. Spotify. Kemudian settingnya Share lagu langsung dari Spotify. Enak kan? Cobain kurang lebih sekarang. sama dengan arus nominal motor. Kantor Kemudian baru, dapat temen baru yang dengerin artis trip favoritmu class ini ada juga. trip 10 Biar akrab, kali untuk coba start ajak nonton normal, musik video baru atau artis favorit kalian trip dengan 20 Spotify sampai Premium. 30 untuk start berat. Nonton musik video dengan Spotify Kemudian Premium makin enak kan? tipe Cobain sekarang. motor di sini thermal pin mental untuk standar atau elektronik untuk akurasi yang lebih tinggi. Dan contoh perhitungannya di sini dengan motor nominal arus motor 12,7 ampere, rentang overloadnya itu sekitar 9 sampai 15 ampere atau 12 sampai 18 ampere. Kemudian di setnya itu diatur kurang lebih sama dari arus nominal. Jadi ketika melebihi arus nominal motor, dia akan nge-trip gitu sebenarnya. Oke, kita lanjut ke setting komponen untuk rangkaian start delta. Jadi tujuan penggunaan start delta itu mengurangi arus start dengan cara menyambungkan motor dulu ke konfigurasi start dengan tegangan tiap lilitan itu per line dibagi dengan akar 3 karena konfigurasi start itu kan dibagi 3 ya. Lalu kemudian setelah beberapa detik beralih ke delta karena dengan tegangan penuh. Saat start di konfigurasi start, arus start kira-kira itu satu line dibagi akar 3 atau 0,57 kali arus lebih kecil dari arus langsung ketika start delta atau start down. Karena itu setiap kontaktor yang membutuhkan rating berbeda-beda, seperti saat tegangan penuh itu biasanya lebih tinggi dan waktu start dengan konfigurasi start itu biasanya lebih kecil. Kita bulatkan menjadi 0,58. Di sini yang perlu diperhatikan itu arus startnya itu karena diawali dengan konfigurasi start itu sepertiga dari arus start down. Kemudian untuk kontaktor utama itu seperti perhitungan sebelumnya, kontaktor itu komponen-komponen harus lebih tinggi dari arus nominal motor. Di sini kita standarkan saja 1,25 kontaktor delta karena dia saat tegangan penuh itu sama 1,25 dan ketika kontaktor start itu kan lebih kecil. Seperti tadi di awal waktu mulai itu sepertiganya jadi 0,58 kali arus nominal. Dan pemasangan overload relay ini pada konfigurasi start delta itu cuman digunakan pada konfigurasi delta saja. Ini contoh setting komponen untuk rangkaian start delta.
ketika motor memiliki arus nominal 12,7, main kontaktornya itu sekitar 18 ampere, terus delta kontaktornya juga sekitar 18 ampere karena dia saat beroperasi penuh, dan waktu start pada konfigurasi start itu sekitar 9 sampai 12 ampere, kemudian overload relaynya 12 sampai 13 ampere, terus setting timernya itu di setting sekitar 3 sampai 12, itu bisa di adjust. Kemudian untuk MCB-nya itu sekitar 16 sampai 20 ampere. Bisa lebih besar. Contohnya pada 20 ampere itu untuk starting yang berat seperti itu. Kemudian menggunakan cheat sheet setting sebagai panduan cepat. Jadi cheat sheet ini berguna untuk memudahkan tanpa harus selalu menghitung. Seperti sebelumnya ini kan kita harus menghitung banyak ya. Jadi biasanya itu ada sebuah cheat sheet di mana kebutuhan komponen-komponen itu sudah ada tergantung dengan daya motor. Seperti di sini daya motor 1,5 kW itu membutuhkan MCB 6 ampere, membutuhkan torque 3 sampai 4 ampere, terus main kontaktornya sekitar 9 ampere, terus waktu start kontaktornya itu 6 ampere seperti itu. Dan cara pemakaian cheat sheet ini sama seperti pembacaan tabel. Jadi kita cari dayanya, ada tabel seperti ini, terus kita ikuti kolom tabelnya, kita cari kebutuhan MCB berapa, kebutuhan torque berapa, kebutuhan kontaktornya berapa, dan disesuaikan juga dengan lingkungan. Jadi seperti ketika ingin memberikan proteksi yang lebih, biasanya kita menaikkan satu level di atasnya seperti itu. Terus untuk kesimpulan dan tips dalam mendesain sistem kontrol motor listrik, perhitungan dan sizing komponen sangat penting untuk memastikan sistem kontrol motor bekerja dengan aman, efisien, dan andal. Kemudian penentuan arus nominal itu menjadi dasar utama dalam penggunaan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Kemudian penggunaan cheat sheet itu mempercepat proses pemilihan komponen tanpa menghitung manual. Jadi cheat sheet itu penting. Kemudian desain sistem harus memperhatikan beban kerja, kondisi lingkungan, dan standar keamanan. Jadi jika kita sesuai dengan kondisi lapangan, sekiranya butuh proteksi yang lebih, biasanya kita akan menaikkan satu level di atasnya seperti itu. Kemudian untuk tips desain sistem, gunakan komponen dengan rating arus 10-25% di atas arus nominal motor. Seperti tadi kita tambah menjadi 1,25, jadi kita gunakan lebih tinggi dari arus nominal motor. Kemudian pilih MCB, kabel, dan kontaktor sesuai standar pabrikan dan kondisi beban. Pasang proteksi ganda seperti MCB untuk hubung singkat, terus torque untuk beban yang lebih. Kemudian perhatikan panjang dan ukuran kabel untuk menghindari adanya drop tegangan. Kemudian dokumentasikan hasil perhitungan dan lakukan uji coba sistem sebelum operasional. Seperti itu tips mendesain sistem untuk motor listrik. Oke, segitu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.